Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AM Furkon, NIM C1C0191216 dari kelas R14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang laporan arus kas. Pengertian laporan arus kas. Pengertian secara umum. Laporan arus kas yaitu laporan keuangan yang merangkum informasi mengenai arus kas masuk, penerimaan, dan arus kas keluar atau pembayaran untuk suatu periode waktu tertentu. Pengertian laporan arus kas menurut Jumingan. Menurut Jumingan, pengertian laporan arus kas adalah laporan sumber dan penggunaan kas, disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas, menggambarkan atau menunjukkan aliran atau gerakan kas, yaitu sumber-sumber penerimaan dan penggunaan kas dalam periode yang bersangkutan. Menurut Henry, laporan keuangan yang memperlihatkan dampak-dampak dari aktivitas-aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu dalam suatu cara yang merekonsiliasi saldo awal dan akhir kas. Tujuan laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Untuk meraih tujuan ini, laporan arus kas melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama suatu periode, transaksi investasi, transaksi memengaruhi operasi selama satu periode, kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode, jumlah kas pada akhir periode. Isi laporan arus kas. Baik IFRS dan GAAP menentukan bahwa penerimaan kas dan pembayaran kas selama satu periode harus diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas operasi meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Transaksi aktivitas operasi terdiri dari yang pertama itu kas masuk, penjualan barang jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen. Kas keluar, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada pemasok, dan lain-lain. Yang kedua, aktivitas investasi berkaitan dengan pemberian dan penagihan pinjaman, serta perolehan dan pelepasan investasi, baik hutang maupun ekuitas, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Transaksi aktivitas investasi terdiri dari kas masuk, yaitu penjualan aktiva tetap, penjualan investasi, penjualan aktiva tak berwujud, penerimaan hasil penagihan pinjaman. Kas keluar, seperti pembelian aktiva tetap, pembelian investasi dari entitas lain, pembelian aktiva tak berwujud, dan lain-lain. Yang ketiga, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman jangka panjang perusahaan. Dengan kata lain, aktivitas pembiayaan melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemilik. Transaksi aktivitas pembiayaan meliputi kas masuk, itu dari pinjaman uang, penerimaan investasi dari pemilik, penerbitan saham perusahaan, dan lain-lain. Kas keluar, pembayaran kembali pinjaman, pembagian pemilik, pembayaran dividen, pembayaran utang pokok pada perusahaan lain, pembelian saham treasury. Format dasar dari laporan arus kas seperti berikut. Selanjutnya, penyajian laporan arus kas. Sumber informasi. Perusahaan memperoleh informasi untuk menyiapkan laporan arus kas dari beberapa sumber, yaitu neraca komparatif, laporan laba rugi periode berjalan, dan data transaksi terpilih. Menyiapkan laporan arus kas. Menyiapkan laporan arus kas dari sumber-sumber di atas melibatkan 4 langkah, yaitu yang pertama, penentuan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Yang kedua, penentuan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, penentuan perubahan, kenaikan atau penurunan kas selama periode berjalan. Yang keempat, rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo kas akhir. Selanjutnya, aktivitas non-cash. Tidak semua aktivitas penting perusahaan melibatkan uang tunai. Contoh kegiatan non-cash yang signifikan adalah yang pertama, penerbitan saham biasa untuk pembelian aktiva. Yang kedua, konversi obligasi menjadi saham biasa.
Yang ketiga, penerbitan surat hutang untuk membeli aktiva. Yang keempat, pertukaran aktiva jangka panjang. Kegunaan laporan arus kas. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, termasuk likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas mengacu pada kedekatan, kemudian dikonversikan pada kas dari aktiva dan kewajiban-kewajiban. Solvabilitas mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Fleksibilitas keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk merespon dan menyesuaikan diri dengan kesulitan finansial dan kebutuhan serta peluang yang tak terduga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.